Halo teman-teman investor, welcome to channel Catat Investasi. Kali ini saya akan membagikan satu tema yang menarik, yaitu tentang Loh Keng Hong yang belum lama ini memborong saham GJTL. Saya akan membedah emiten yang dipilih Loh Keng Hong ini. Saya akan mencoba untuk menguak rahasia daripada Loh Keng Hong kenapa memilih saham GJTL. Nah, sebelumnya saksikan dulu yang satu ini. Oke teman-teman, saat ini saya akan membagikan satu tema yang menarik, dan mungkin teman-teman saat ini juga bertanya-tanya nih ya, kenapa sih Loh Keng Hong borong saham GJTL di awal Januari ini ya? Apa alasannya? Kenapa saham GJTL? Lalu apakah ini merupakan kebangkitan produsen dari ban? Tentu teman-teman sangat familiar ya, merek GT ya, ban GT, Gajah Tunggal ya. Nah, apakah pertanyaan berikutnya yaitu apakah saat ini saya harus beli atau ikut-ikutan beli teman-teman? Nah, saya akan coba membuka rahasia Loh Keng Hong memborong saham itu dari berbagai data yang akan saya sajikan berikut ini. Oke teman-teman, jadi tema video hari ini yaitu menguak rahasia Loh Keng Hong memborong saham GJTL. Apakah ini merupakan satu kebangkitan produsen ban? Ya, ini merupakan video episode ke-17. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru datang atau menemukan channel ini, agar channel ini lebih berkembang, silakan teman-teman kalau merasa video ini bermanfaat, like, berikan komen dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain juga mendapatkan manfaat dari video edukasi dari Catatan Investasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, dan ini saya bagikan ke teman-teman kiranya bisa menjadi satu insight ya. Nah, pertama-tama selalu saya sampaikan dulu yaitu disclaimer on ya. Saya ingin katakan bahwa investasi saham itu memang menjanjikan keuntungan yang tinggi, yang menarik. Jadi saham adalah instrumen yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Tapi jangan lupa bahwa saham itu juga adalah ada resiko ya, ada resiko jika kita tidak belajar dulu atau memahami apa yang kita lakukan. Dan saham itu juga bisa naik turun ya, dan tidak ada yang menjamin saham itu akan selalu naik teman-teman. Ini penting ya, perlu saya sampaikan nih. Lalu video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham yang saya sebutkan ini, tapi murni opini saya pribadi sebagai pelaku di pasar modal, dan juga tujuan dari video ini, channel ini adalah edukasi saham dan pasar modal teman-teman. Nah, ini berita yang saya ambil dari cnbcindonesia.com ya, tanggal 11 Januari ya, belum lama ini. Judul headernya ini adalah Loh Keng Hong borong GJTL, haruskah ikut beli ya. Nah, sebelum saya mendapatkan tema ini, sebetulnya saya pernah menganalisa GJTL ya, dan sudah cukup lama sih ya, kira-kira 2 tahun yang lalu. Dan saya waktu itu belum tertarik karena ada poin-poin tertentu kenapa saya belum tertarik saham ini. Dan kebetulan saya juga pernah mengunjungi pabrik Gajah Tunggal ya. Saya melihat proses produksi di sana. Saya tertarik sekali dengan sejarahnya ya, yang dimulai dari waktu itu adalah Gajah Tunggal itu memproduksi ban sepeda ya, ban sepeda dan becak waktu itu. Lalu mereka berkembang ke mobil teman-teman. Lanjut. Ini pertanyaan yang menggelitik ya, menggelitik saya pribadi, yaitu 3 pertanyaan ini. Mengapa sih Loh Keng Hong memilih GJTL teman-teman? Karena hasil analisa saya sendiri adalah saya tidak tertarik dengan fundamentalnya sebetulnya, dan saya coba dalami jalan pikiran dari Bapak Loh Keng Hong ya.
Saya tidak kenal beliau, tapi saya coba untuk membedah emiten yang dipilih Lo Keng Hong ini dari sisi apa sih, ya. Saya coba menganalisa, ya. Lalu pertanyaan kedua yang menggelitik adalah apakah saat ini tuh kebangkitan produsen ban, teman-teman? Ya, di masa pandemi ini apakah ini merupakan momentum untuk manufaktur ban itu mulai bangkit? Lalu pertanyaan terakhir, nah ini pertanyaan yang tidak kalah penting ya. Apakah saya harus ikutan beli? Gara-gara Lo Keng Hong membeli, lalu kita ikutan beli tanpa melalui analisa lebih dulu. Saya kira ini bukan langkah yang tepat ya, menurut pendapat saya. Karena setiap apa yang kita lakukan, keputusan kita bukan harusnya tidak berdasarkan ikut-ikutan, teman-teman. Saya pribadi tidak akan ikut-ikutan, sekalipun itu sahamnya Lo Keng Hong, saya tidak serta-merta lalu ikutan membeli sahamnya Lo Keng Hong. Karena Lo Keng Hong juga bisa salah, ya. Beliau memang saat ini sebagai investor yang sangat dipandang ya, karena performan portofolionya yang luar biasa, sehingga beliau dijuluki oleh Warren Buffett-nya Indonesia oleh para netizen dan masyarakat Indonesia. Nah, saya akan menjawab pertanyaan 3 ini dengan data-data, teman-teman. Saya tidak asal 3 pertanyaan ini saya jawab dengan kira-kira begitu, tapi berdasarkan data ya. Kita harus speak by data. Nah, kenapa gajah tunggal? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Karena selain gajah tunggal kan ada 3 emiten, teman-teman, yang terdaftar di bursa. Yang pertama adalah Gajah Tunggal Tbk, GJTL. Lalu yang kedua nih merek ban yang cukup terkenal ya, yang saingan dari GT ya, yaitu PT Goodyear Indonesia atau kode emitennya GDYR. Lalu yang ketiga adalah Multistrada Arah Sarana Tbk atau kode emitennya Masa. Ini juga salah satu merek ban, tapi kualitasnya lebih sedikit di bawah Gajah Tunggal dan Goodyear, teman-teman. Saya lupa mereknya ya, tapi yang jelas seingat saya memang yang ketiga ini merek bannya itu sangat murah ya. Dan kalau kita lihat ya ada harga, ada kualitas, teman-teman. Nah, saya akan, karena pertanyaannya adalah kenapa Lo Keng Hong memborong GJTL, maka saya akan membedah 3 emiten ini, teman-teman. Sesuai video-video saya sebelumnya, saya suka membandingkan antara 2, 3, 4, 5 emiten, sehingga kita akan tentukan mana dari emiten-emiten yang diperbandingkan tersebut yang paling menarik atau yang paling unggul, teman-teman. Nah, ini saya sajikan data ekonomi dulu, teman-teman ya. Saya ambil dari indeks PMI ya, dari data 4 Januari 2021. Jadi ini data terbaru, teman-teman. Data terbaru ya. Nah, saya ingin sampaikan dulu apa itu indeks PMI ya. Indeks PMI itu merupakan satu indikator ekonomi yang mencerminkan keyakinan para manajer bisnis atau manajer purchasing di sektor pabrikan atau manufaktur, teman-teman. Nah, indeks ini berdampak di pasar saham dan pasar forex, teman-teman. Nah, menurut data PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember itu indikatornya mencapai 51,3, teman-teman. Apa artinya? Jadi indeks PMI itu kalau di atas 50 itu artinya industri manufaktur itu mulai bergairah ya, mulai ada pergerakan ya, mulai bergairah seperti itu atau mulai menggeliat. Tetapi kalau indeks PMI itu di bawah 50 itu artinya industri itu masih lesu, teman-teman. Kira-kira begitu ya. Nah, yang menarik adalah kita tahu COVID-19 masuk Indonesia bulan Maret ya. Dan bulan Maret ini indeks PMI-nya udah di bawah 50 nih. Jadi udah terasa lesu sekali ya dari mulai Januari ini ya. Januari, Februari, Maret ini dari Desember ya. Desember, Januari, Februari, Maret anjlok langsung. Yang paling parah adalah April, Mei. Ya, lalu mulai bulan Juni, Juli itu mulai mendekati 50 tapi belum 50, teman-teman. Nah, mulai Agustus ya, lalu September, Oktober dan seterusnya ini di
final 5 Desember itu 51,3 teman-teman. Nah ini ya beritanya ya. Jadi PMI manufaktur Indonesia tercatat sebesar 51,3 pada bulan Desember 2020. Nilai ini termasuk yang paling tinggi sepanjang tahun ini teman-teman ya. Dan dikatakan hanya meningkat tipis dari bulan sebelumnya yaitu 50,6. Nah ini saya highlight ya. Kenaikan itu menunjukkan adanya perbaikan pada permintaan sektor manufaktur di Indonesia dan mencapai ekspansi ya, lantaran telah mencapai telah melebihi poin sebelum pandemi. Tapi permintaan ekspor menurun tajam dan terjadi pengurangan tenaga kerja karena adanya pandemi Covid ya. Nah, ini merupakan sinyal teman-teman ya. Jadi kenapa Lokeng Hong memborong? Saya kira beritanya kita harus telusuri lagi, kita harus cermati ya. Ternyata Lokeng Hong itu sebetulnya dia tidak memborong saham ini di bulan Januari. Kalau teman-teman cari beritanya ya secara lebih teliti, beliau ini menggenapi 5% di bulan Januari ini. Jadi sebelumnya sebetulnya sudah membeli saham GJTL ya. Tapi biasa teman-teman, ketika ada berita tentang Lokeng Hong itu semua pada melirik, semua pada melihat, bahkan banyak yang ikut-ikutan teman-teman. Belum lama ini kan beliau juga memborong saham BMTR ya teman-teman, grupnya MNC ya teman-teman. Dan setahu saya BMTR itu kurang bagus terus terang, saya pernah buka datanya ya. Nah kali ini sama nih, Lokeng Hong juga memborong GJTL ya, ada apa? Nah ini yang kita akan bedah di video kali ini. Nah lanjut, saya ambil dulu kinerja kuartal 3 2020 ya dari 3 emiten tadi ya. Jadi saya sajikan data terbaru laporan keuangan dari GJTL, GDYR dan Masa ya. Nah ini punyanya GJTL ya teman-teman. Ini saya lingkari. Jadi penjualan bersih di 2020 kuartal ketiga Gajah Tunggal itu dia mengalami penurunan dari 11,9 triliun menjadi 9,6 triliun. Satu angka yang besar sebetulnya. Turunnya lumayan teman-teman. Ya biasa hampir semua bisnis mengalami penurunan karena pandemi COVID-19 ya. Nah, lalu laba kotornya turun tipis ya, dari 1,9 triliun turun menjadi 1,7 triliun. Ya, tetapi yang menarik ini saya lingkari ya. Jadi di kuartal ketiga ini GJTL itu mengalami atau membukukan rugi bersih sebesar 104 miliar teman-teman. Sementara di bulan yang sama di September 2019 tahun sebelumnya itu membukukan laba bersih 139 miliar teman-teman. Nah ini yang menarik saya nih. Saya kira Lokeng Hong pernyataannya yang saya dapatkan adalah kenapa dia memilih saham ini adalah sekalipun ini rugi, beliau melihatnya adalah ada satu kerugian kurs karena pelemahan mata uang USD ya sebesar 304 miliar. Seandainya di 2020 kuartal 3 ini GJTL rupiah itu menguat ya, bukan melemah ya, itu tentu kerugian selisih kurs ini nggak akan terjadi sehingga akan membukukan laba bersih kira-kira 200 miliar teman-teman. Nah ini baru acuan awal ya, jadi baru acuan awal, baru data awal ya. Kita harus melihat dari sisi saya akan melihat dari sisi pemikirannya beliau lah. Nah ternyata jawabannya adalah yang pertama, yaitu beliau melihat bahwa sekalipun rugi tapi kerugiannya ini masih normal nih menurut beliau, yaitu karena kerugian kurs ya, selisih kurs. Lalu laporan keuangan yang kedua yaitu Goodyear ya, GDYR ya. GDYR pun juga mengalami penurunan pendapatan ya, dari ini dalam dolar AS ya, dari 103 juta US dollar menjadi 74 US dollar. Nah yang menarik, laba brutonya juga, laba kotornya juga turun. Ternyata juga selama 2 tahun berturut-turut Goodyear itu mengalami kerugian teman-teman ya. Kalau tadi GJTL itu mengalami kerugian di tahun ini 2020, dan Goodyear ini mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut. Apakah betul ya? Nanti kita akan bedah dengan data yang lebih panjang lagi. Nah yang menarik saya di sini yaitu kerugian ini semakin besar. Dan yang menarik yaitu biaya keuangan atau biaya bunga
ya ini biaya bunga dari hutang bank ya, pinjaman bank ya, dia mengalami kenaikan yang luar biasa teman-teman, sehingga kerugiannya lebih besar ya, double dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan tadi DJTL dia tidak ada tahun 2019 dia laba, baru tahun 2020 ini di kuartal 3 dia mengalami kerugian bersih ya. Nah lalu emiten ketiga yaitu Masa atau Multistrada Arah Sarana. Emiten ini juga sama teman-teman, penjualannya turun dari 2019 ke 2020 dari 250 juta US dollar menjadi 196 juta US dollar. Tapi luar biasanya adalah Masa ini lebih bagus dari dua emiten sebelumnya. Kenapa saya katakan begitu? Karena penjualannya turun, dia laba kotornya justru naik teman-teman ya. Nah jawabannya yaitu dia mampu menekan beban pokok penjualan teman-teman dari 225 juta US dollar menjadi 156 juta US dollar teman-teman ya. Nah jadi tahun 2019 Masa ini mengalami kerugian dan dia berbalik menjadi laba teman-teman di tahun 2020 kuartal ketiga teman-teman. Kalau lihat sekilas tiga emiten ini, Lo Keng Hong seharusnya mengambil atau membeli saham Masa. Nah tapi ini baru istilahnya analisa awal ya. Ini saya sebagai pribadi yang menilai tiga emiten ini ya, sekilas saja nih, belum kesimpulan ya. Lanjut teman-teman. Nah saya mulai dulu dengan fundamental emiten ya. Ini rangkuman saya revenue dari tiga emiten ini teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini ternyata analisa saya nih, Lo Keng Hong itu memilih Gajah Tunggal dibanding GDIR dan Masa karena pertumbuhannya teman-teman ya. Walaupun Masa ini bertumbuh 7% secara annual growth rate, Gajah Tunggal bertumbuh 4% teman-teman. Tetapi jangan lupa dari tiga emiten ini angka penjualan tertinggi itu adalah GJTL teman-teman. Kesimpulannya berarti GJTL ini adalah penguasa di sektornya teman-teman, atau produsen atau emiten ban yang terbesar. Kalau dari data yang ada, Gajah Tunggal itu adalah pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Makanya ini tidak salah Lo Keng Hong pilih saham ini. Dia kalau kita pun juga akan memilih, saya pribadi akan memilih revenue yang terbesar teman-teman. Tidak hanya terbesar tapi juga bertumbuh ya. Nah Lo Keng Hong itu dia belajar value investing dari Warren Buffett ya. Jadi beliau tuh pernah bercerita bahwa buku-bukunya itu dia mempelajari dari Warren Buffett. Nah Warren Buffett adalah muridnya Benjamin Graham ya. Nah saya pun akan membandingkan ini dari sisi prinsip investasi yang dianut oleh gurunya Warren Buffett teman-teman. Bisa dicampur juga dengan Warren Buffett sebetulnya ya. Jadi kalau dari tiga emiten ini, angka revenue terbesar adalah Gajah Tunggal. Tidak hanya terbesar ya, 15,9 triliun dibanding Goodyear cuma 1,9 triliun. Lalu Multistrada 4,5 triliun. Multistrada bertumbuh tapi angkanya kalah teman-teman. Nah ini orang yang sangat cukup terkenal di dunia investasi yaitu Benjamin Graham ya, gurunya Warren Buffett. Nah Benjamin Graham ini punya prinsip yaitu pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan. Jadi dia cenderung screening sahamnya yaitu mencari perusahaan yang bertumbuh pendapatannya dan labanya. Nah kalau dari sisi ini Lo Keng Hong itu sudah tepat nih teman-teman. Dia memilih pertumbuhan ya. Nanti kita lihat labanya nih. Ini baru pertumbuhan pendapatan ya. Dan angkanya juga nominalnya juga besar teman-teman. Lanjut masih analisa fundamental. Nah sekarang di laba bersih teman-teman. Pertanyaan yang menggelitik adalah Lo Keng Hong pilih perusahaan rugi teman-teman. Kalau kita lihat tiga emiten ini rugi semua nih, pernah mengalami kerugian. Bahkan yang paling parah yaitu Masa teman-teman. Dia 5 tahun berturut-turut rugi. Kalau tadi lihat di 2020 dia sudah turn around ya. Dia berbalik jadi laba di kuartal ketiga 2020. Nah Gajah Tunggal pun mengalami kerugian nih di tahun 2015 dan tahun 2018. Nah
Satuannya ini saya samakan ya. Jadi yang memakai satuan rupiah di laporan keuangannya hanya Gajah Tunggal. Goodyear dan Masa ini memakai satuan USD. Jadi ini USD-nya saya kurskan dulu ke rupiah, sehingga ini satuannya sudah sama semua dan dalam jutaan, teman-teman. Bagaimana prinsip ini menurut Benjamin Graham, teman-teman? Saya sendiri pribadi cenderung memilih perusahaan yang tidak membukukan rugi. Jadi kalau saya tarik data 5 tahun, 10 tahun begitu ada rugi, entah sekali atau 2 kali, saya sudah akan singkirkan dulu emiten itu. Saya tidak akan berinvestasi di sana, teman-teman. Nah, tapi Lo Keng Hong ini menarik. Kenapa dia pilih perusahaan rugi? Ya. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi tingkatnya ya, keparahannya ya, memang Gajah Tunggal ini jauh lebih baik dibanding dua emiten ini. Karena dia pernah membukukan laba 2016, 2017, dan 2019. Sedangkan Goodyear, dia 3 tahun merugi tetapi tidak berturut-turut, dan dia pernah mengalami laba di 2016 dan 2018. Secara overall ya, dari sisi saya nih, 3 perusahaan ini sebenarnya tidak layak untuk investasi. Ya, ini dari sisi awal ya, teman-teman. Nah, sekarang menurut Benjamin Graham, prinsip investasi yang beliau ajarkan adalah mencari perusahaan yang stabil ya, pendapatannya stabil ya, labanya juga stabil sebetulnya. Artinya tidak membukukan rugi selama 10 tahun terakhir. Wah, ini satu screening saham yang ketat sekali ya, yang istilahnya konservatif ya. Jadi Benjamin Graham itu memilih saham yang 10 tahun terakhir laporan keuangannya itu tidak pernah membukukan kerugian bersih, teman-teman. Nah, ini kan prinsip ini kan tidak sesuai nih sama Lo Keng Hong ya. Karena Gajah Tunggal itu masih membukukan rugi, teman-teman. Ya. Apakah sampai di situ, teman-teman? Masih lanjut lagi. Dari sisi modal atau ekuitas, teman-teman. Nah, pertanyaannya Lo Keng Hong itu memilih pertumbuhan atau nominal besar, teman-teman. Kalau revenue tadi nominalnya besar dan juga bertumbuh. Tetapi kalau ekuitas ini, kalau kita lihat di sini, ternyata 3 emiten ini yang lebih paling unggul itu Gajah Tunggal, teman-teman. Gajah Tunggal ini selain angkanya jauh lebih besar dari 2 emiten kompetitornya, dia juga bertumbuh, teman-teman, 3%. Sedangkan 2 emiten ini, Goodyear mengalami minus 0,4% dan bahkan Masa itu lebih parah. Ekuitasnya turun sebesar 10% per tahun, teman-teman. Nah, sekarang prinsip ini apakah masuk dari sisi prinsipnya gurunya Warren Buffett nih, teman-teman? Ya. Nah, prinsip investasi yang saya pelajari dari Graham itu adalah mencari ukuran perusahaan yang memadai, teman-teman. Ukuran di sini bicara tentang aset dan ekuitas, teman-teman. Jadi asetnya gede, ekuitasnya juga gede. Nah, dari sisi prinsip ini sebetulnya Lo Keng Hong memenuhi syarat, teman-teman, yaitu 6,2 triliun itu jauh lebih tinggi dari 2 emiten di kompetitornya, teman-teman. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah, ini modal kerja, teman-teman. Saya soroti modal kerja ini karena ternyata saya bisa membaca istilahnya arah pikiran atau analisanya Lo Keng Hong, teman-teman. Ternyata beliau juga melihat ini ya. Saya kira beliau melihat ini, teman-teman. Ternyata dari 3 emiten ini yang modal kerjanya positif itu hanya Gajah Tunggal, teman-teman. Sedangkan Goodyear itu parah, modal kerjanya minus selama 5 tahun ya. Sehingga ini pertumbuhan yang sebetulnya pertumbuhan yang bukan positif. Sedangkan Gajah Tunggal itu dia modal kerjanya positif walaupun dia tidak tumbuh ya, alias dia tumbuhnya negatif 2%. Tapi setidaknya lebih bagus dari 2 emiten ban kompetitornya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, Lo Keng Hong ini mencari pertumbuhan atau stabilitas, teman-teman. Kalau prinsip dari Benjamin Graham tadi kan stabilitas ya. Stabilitas laba, stabilitas pendapatan, stabilitas. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu rumus modal kerja, gampang. Modal kerja itu tinggal membagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar, teman-teman. Itu adalah modal kerja. Jadi total aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancarnya. Jadi ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang
yang di cover atau dijamin dengan aktiva lancarnya. Aktiva lancar itu ada kas, piutang, persediaan, ya, itu aktiva lancar ya, investasi dan sebagainya. Nah, sekarang apakah ini memenuhi konsep dari Benjamin Graham, teman-teman? Tentu memenuhi ya, teman-teman. Karena kalau negatif, kita sebagai investor untuk membuat keputusan membeli itu sangat beresiko, teman-teman. Ya, kalau modal kerja negatif itu dalam jangka panjang itu akan sangat mempengaruhi dari kinerja harga juga nantinya ya. Harga sahamnya pasti akan berpengaruh, teman-teman. Bukan tempat yang investasi yang bagus sebetulnya kalau modal kerjanya negatif ya. Nah, di sini saya melihat Pak Lo Keng Hong ini dia mencari stabilitasnya, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini kan multistrada itu justru malah positif, negatif, positif lagi gitu ya. Ini kan nggak stabil, teman-teman. Ya. Lanjut, saya juga menyoroti dari sisi inventory turnover atau perputaran persediaan, teman-teman. Karena emiten ban adalah inti bisnisnya, core bisnisnya adalah menjual ban ya, distribusi ban, produksi ban dan menjual ban. Tentu inventory itu sangat berpengaruh. Seberapa cepat inventorinya berputar, semakin cepat itu berarti perusahaan itu sehat, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mendapati inventory turnovernya 1 kali, perusahaan A nih, perusahaan B 3 kali, kita tentu akan memilih perusahaan B karena 3 kali berarti lebih cepat perputaran inventorinya. Dan kalau inventory berputar cepat itu artinya perusahaan cepat memperoleh kas, teman-teman. Kasnya dapat kas, lalu kemudian laba bersihnya juga akan tumbuh, teman-teman. Nah, dari 3 emiten ini saya melihat rasio paling unggul itu justru Masa, teman-teman. Ya. Sedangkan bukan Masa ya. Jadi kalau kita lihat secara rata-rata paling unggul itu adalah Goodyear, teman-teman. Ya, ini salah ya. Jadi kita lihat di sini dia 7 kali rata-ratanya. Kalau kita lihat di 2019 paling unggul memang Goodyear. Sedangkan GDYR itu masih di bawah Gajah Tunggal ya, teman-teman. Nah, saya nggak tahu nih kenapa beliau memilih kenapa lebih memilih Gajah Tunggal. Itu karena sekalipun Goodyear dan Masa kalau Masa kalah ya, teman-teman. Dia karena 3 kali ya. Kita tentu akan memilih lebih kali, 6 kali nih, perputarannya lebih cepat, teman-teman. Kenapa nggak memilih Goodyear? Jelas tadi ya, modal kerjanya negatif. Ya. Jadi dari pilihan 3 ini tentu akan mengambil GJTL, teman-teman. Ya. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, lanjut. Ini merupakan rasio penting juga ya. Jadi kita mulai masuk ke analisa rasio ya. Nah, pertama dulu yang saya soroti adalah rasio hutang, teman-teman. Karena kalau rasio hutangnya tinggi, itu bukan perusahaan yang bagus untuk kita investasikan ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini mengapa, pertanyaannya nih, mengapa LKH memilih GJTL dengan rasio DER yang cukup tinggi? Saya mengatakan bukan hanya cukup tinggi nih, tinggi ya. Karena hutangnya sudah melebihi ekuitasnya, teman-teman. Alias 2 kali. Kalau kita lihat di sini justru malah Goodyear itu hutangnya masih cukup rendah ya. Dan Multistrada juga cukup rendah. Kalau dirata-ratakan malah paling rendah adalah Masa. Tapi jangan lupa, Masa tadi revenue-nya kecil, lalu rugi ya, lalu tingkat perputaran inventorinya juga rendah. Nah, ternyata beliau memilih yang resikonya tinggi ini, ada backupnya, teman-teman. Jadi tidak hanya DER-nya tinggi, jawabannya ini, teman-teman. Nah, ternyata dari sisi current ratio, GJTL itu paling unggul, teman-teman, secara rata-rata. Kalau secara 2019 aja, memang dia kalah tinggi dengan Multistrada ya, 1,8 kali ya. Jadi current ratio ini adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar ya, teman-teman. Jadi tinggal dibagi aja. Ya. Nah, current rasionya Gajah Tunggal itu 1,5 kali, teman-teman. Artinya sekalipun DER-nya itu 2 kali atau tinggi 200%, dia tetap kemampuan untuk membayar hutang jangka pendeknya itu cukup bagus ya, di atas 1, teman-teman. Nah, bagaimana menurut prinsip investasi Benjamin Graham, teman-teman? Ini, teman-teman. Nah, menurut Benjamin Graham, dia akan memilih perusahaan yang kondisi keuangannya itu cukup kuat.
kondisi keuangan yang kuat ditandai dengan rasio likuiditas, yaitu rasio lancar atau current ratio setidaknya 2 kali teman-teman. Nah, saya kira ini enggak 2 kali, memang Gajah Tunggal pernah 1,8 ya, hampir 2 ya. Tapi dari 3 emiten ini dia paling kuat teman-teman. Dia paling kuat teman-teman. 1,5 kali. Jadi ini dimodif nih. Kalau saya pribadi ketemu perusahaan 1,5 dengan 0,6 dengan 1,8, memang saya akan memilih 1,5 kali teman-teman. Ya, karena semakin tinggi angkanya itu semakin bagus teman-teman. Nah, ini yang terakhir, ini satu pernyataan Lo Keng Hong yang sangat terkenal. Belilah perusahaan yang seperti membeli Mercy harga bajai, kira-kira begitu teman. Ternyata yang menarik Lo Keng Hong adalah Gajah Tunggal ini, dia PBV-nya itu murah sekali teman-teman, di bawah 1. Kalau dirata-ratakan tuh 0,4 dibanding 2 emiten kompetitornya nih, sudah mahal ya, di atas 1 ya. Kalau dirata-ratakan memang Multistrada 0,7 di bawah 1, tapi kita kan melihat angka terakhir nih teman-teman ya. Nah, inilah yang dimaksud Lo Keng Hong, kenapa cari perusahaan seperti membeli Mercy yang harganya bajai. Jadi harganya Mercy, tapi sebetulnya Mercy ini dijual dengan harga bajai, kira-kira begitu. Ini kan murah banget, kesempatan kalau ada Mercy dijual dengan harga bajai teman-teman. Rupanya PBV-nya si Gajah Tunggal ini menarik Pak Lo Keng Hong nih, sehingga Pak Lo Keng Hong memiliki 5% kepemilikan di Gajah Tunggal. Beliau mengakumulasi keuntungan kemarin, katanya satu hari saja 146 poin, itu beliau mendapat sekitar 26 miliar hanya dalam sehari teman-teman. Ini satu hal yang luar biasa karena beliau memiliki 5% ya, 5% itu something gitu ya, sangat berasa gitu ya. Lanjut teman-teman, apakah sampai di situ? Nah, ini akan menjawab pertanyaan ketiga teman-teman, yaitu apakah sekarang saatnya kebangkitan produsen ban ya. Nah, ini datanya teman-teman. Jadi kalau saya lihat di sini, ini ada data dari Gaikindo ya teman-teman, volume penjualan mobil di pasar domestik. Jadi kalau penjualan mobil naik, pasti ban juga naik. Kebutuhan ban itu pasti naik. Nah, di data terakhir ini yang saya dapat bulan November 2020 ternyata naik dari sejak Mei ya, Mei terendah, naik Juni, Juli, terus dia naik. Walaupun di November ini belum melampaui angka Januari teman-teman. Ya. Januari sebelum pandemi teman-teman. Ya. Nah, ini saya bilang ini kebangkitan teman-teman, kebangkitan produsen ban. Jadi beliau ini sebenarnya sudah membeli Gajah Tunggal ini, saya kira cukup lama, bukan hanya Januari. Januari itu katanya beliau menggenapi 5% itu aja teman-teman. Ya. Nah, ini satu tanda bahwa dengan adanya penjualan mobil yang mulai naik di November itu akan berdampak ke emiten ban teman-teman. Ya. Nah, ini beritanya teman-teman. Saya tandain. Jadi menurut Gaikindo, ya Gaikindo itu adalah satu istilahnya perkumpulan gabungan industri kendaraan bermotor ya. Satu wadah dari industri gabungan kendaraan bermotor yang sangat besar ya, yang memang menaungi produsen-produsen mobil dan otomotif ya. Mencatat penjualan mobil di pasar domestik itu mencapai 53.844 unit sepanjang November. Jumlah itu meningkat 9,8% teman-teman. Bayangkan, ini baru November loh ya. Artinya di Desember Januari ini pasti datanya berubah teman-teman. Kemungkinan pasti naik ya teman-teman. Ya. Nah, ini berita pertama yang untuk menjawab apakah ini kebangkitan produsen ban. Lalu yang berikutnya nih saya dapat juga penjualan wholesale. Wholesale itu adalah grosir begitu ya, penjualan istilahnya showroom besar ya, pabrikan ke showroom yang retail begitu ya teman-teman. Nah, menarik sekali ini datanya saya rangkum dari Gaikindo ya, dari Januari sampai Desember itu ternyata juga naik nih, sama ya dengan volume penjualan mobil tadi ya. Ini penjualan mobil ya memang ya. Kalau tadi volume penjualan mobil di pasar domestik, kalau ini penjualan dari sisi wholesale teman-teman, juga naik dari bulan Juni, Juli terus ya. Ini dalam satuan unit ya, ribu ya.
Jadi di Desember itu penjualan mobil naik menjadi 23.761 unit kendaraan ya. Ini dalam sebulan teman-teman. Dalam sebulan ini penjualan ya teman-teman. Nah, lalu data berikutnya ya. Kalau diakumulasikan itu ya dalam setahun itu penjualan wholesale itu mencapai 213.146 kendaraan teman-teman. Ya, ini cukup tinggi nih teman-teman. Jadi peluang sekali nih teman-teman. Nah, yang berikutnya ini ada data ekspor. Karena emiten-emiten ini juga mengekspor ban ke pasar internasional teman-teman. Ya, Gajah Tunggal juga ekspor, Goodyear juga ekspor ya. Nah, dari data ekspor ini, ya kebetulan data terakhir yang saya dapat dari Gaikindo itu sampai bulan November ya. Ini ada lompatan, saya nggak tahu karena ini sesuai datanya dari April ke Agustus. Mungkin Mei, Juni, Juli itu vakum ya ekspor mobil ke luar negeri ya teman-teman. Jadi ini data selama sebetulnya kurang lebih Januari sampai November. Itu juga luar biasa ya kenaikannya ya. Ekspor mobil ke luar negeri kalau diakumulasikan itu mencapai 206.685 kendaraan. Ini data ekspor mobil teman-teman. Artinya kalau ekspor mobil sebanyak ini, satu mobil membutuhkan 5 ban ya sama cadangannya, itu tinggal dikalikan aja. Jadi 206 mobil dikali 5 teman-teman. Itulah kebutuhan ban secara keseluruhan teman-teman. Nah, berapa kapasitas produksi Gajah Tunggal ya? Ini saya ambil dari laporan tahunan Gajah Tunggal ya. Kapasitas yang terpasang di sini cukup besar ya. Ini dalam satuan hari ya. Jadi dia ada tipe produk PCR tire atau ban PCR, ban passenger. Di tahun 2018 sampai 2019 itu kapasitasnya 55.000 per hari ya. Ini per hari ya. Piece per hari. Lalu TBR itu ban truk sama bis teman-teman. Dia kapasitasnya 2.000 unit per hari. Lalu ada ban bias ya 14.500. Ini ban motor teman-teman. Gajah Tunggal itu mencapai 95.000 per hari kapasitas produksi untuk ban motor ya. Ya, nah seterusnya ini kapasitas yang cukup besar menurut saya ya. Jadi ini belum mengalami kenaikan menurut laporan ini ya teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir pertanyaan ketiga teman-teman. Yang merupakan akhir dari video saya ini, apakah saya harus ikutan beli karena Lokengong membeli, teman-teman? Nah, untuk menjawab ini teman-teman harus dalami lagi ya. Analisa saya sudah sajikan datanya, mulai dari revenue, hutang, kemudian current ratio, kemudian data ekonominya seperti apa, volume penjualan mobil seperti apa. Teman-teman simpulkan sendiri ya teman-teman. Nah, secara saya pribadi nih dari catatan investasi, memang kondisi akhir ini cukup menarik sebetulnya, masuk akal juga kalau Lokengong memilih saham ini karena menurut analisa beliau saham ini akan menjadi istilahnya turn around ya, sekalipun mengalami rugi bersih tapi kerugiannya karena selisih kurs. Dan kemampuan rasio lancarnya juga cukup baik ya, walaupun bukan yang terbaik menurut prinsipnya Benjamin Graham, tetapi ini ya yang saya bagikan, yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Silakan teman-teman bisa menjawab sendiri apakah saya harus ikutan beli atau saya akan dalami lagi. Dan dari sisi saya yang memberikan insight ini memang sekilas cukup menarik teman-teman. Dan memang Gajah Tunggal memenuhi syarat yaitu sebagai pemain utama yang terbesar. Biasanya saya pribadi juga akan memilih perusahaan yang paling besar teman-teman. Silakan dianalisa lebih lanjut ya. Kalau video ini bermanfaat teman-teman, supaya channel berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan video-video lainnya, tolong subscribe, like, dan berikan komentar. Setiap pertanyaan akan saya jawab dan saya sertakan juga link WA group bagi teman-teman yang ingin belajar atau ada pertanyaan tentang video ini. Silahkan bergabung di WA group ya. Kita akan sharing hal-hal yang menarik di seputar investasi ya. Terima kasih, sekian dulu video saya terkait tema ini.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.